Pemirsa, pemerintah merespon anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Ya, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya, rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, diduga akibat tabung LPG bocor, sejumlah rumah di bantaran rel Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat hangus terbakar. Ya, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Kebakaran hebat melanda sejumlah rumah yang berada di bantaran rel kereta Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Kobaran api yang seketika membesar membuat warga sekitar panik. Lantaran juga sempat terjadi beberapa kali ledakan yang diduga dari tabung LPG yang bocor dari salah satu rumah yang sedang memasak. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah ini mengakibatkan 1 lansia tewas dan 5 orang lainnya terluka bakar hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Cuman apinya tuh gede banget, Pak. Oh, langsung muncul? Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun ke bawah. Petugas identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah tabung LPG yang diduga pemicu kebakaran. Kejadian ini juga berdampak dengan terganggunya sejumlah perjalanan kereta komuter lain di stasiun Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas di tempat saat sebuah truk kontainer tertimpa pohon besar yang tumbang di ruas Jalan Baru Lingkar Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan maut ini juga menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah jalan hingga lebih dari 2 kilometer. Petugas gabungan berupaya keras mengevakuasi 2 korban yang terhimpit di dalam kabin truk kontainer yang hancur akibat tertimpa pohon berukuran besar. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong batang dan ranting pohon yang menindih kabin agar korban dapat dikeluarkan. Setelah proses yang cukup sulit, 2 korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Karawang. Menurut petugas, truk sempat berhenti di tepi jalan, namun saat kembali melaju, bagian peti kemas diduga mengait batang atau cabang pohon hingga pohon tertarik dan tumbang. 2 orang yang berada di dalam kabin, yaitu sopir dan seorang wanita di bangku penumpang, tewas di lokasi kejadian.
Kendaraan berjalan dari bahu jalan, pada saat baru mau jalan, tapi kontainernya itu nyangkut ke dahan pohon, kemudian tertimpa langsung ke kepalanya. Pohonnya. Tumbangnya pohon dan posisi truk kontainer yang melintang di badan jalan menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 2 km. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di Kota Serang, Banten berujung pada penangkapan 4 orang penagih hutang. Kini polisi terus memburu pelaku lain yang masih buron. Tadi pertama tuh mereka yang mulai dorong tadi pertama. Video amatir merekam keributan yang berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di halaman Rumah Sakit Fatima, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi pada 2 Juni lalu saat istri salah satu korban yang baru pulang kerja diadang oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang. Merasa terancam, istri korban menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Tak lama kemudian, korban datang bersama rekannya hingga situasi memanas dan berujung pada aksi pengeroyokan. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya ditangkap tak lama setelah kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Balaraja, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita kendaraan operasional, ponsel, surat tugas debt collector, serta sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tapi untungnya, syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Begitu ya. Itu dari leasing mana? Sebenarnya kita tidak pas juga ya nanti melebar gitu ya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Terus semalam kejadiannya lebih kurang itu kejadian, ternyata informasi itu dimulai dari sore. Sore itu mereka sudah mengintai, di jam 10 malam itu mereka langsung menarik paksa. Kini para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang namanya telah masuk daftar buron. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal motor syarat penumpang mengalami kebocoran saat dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Penumpang sempat panik namun seluruhnya berhasil dievakuasi. Kepanikan melanda penumpang kapal motor Dwi Putri tujuan Kepulauan Seribu yang mengalami kebocoran di bagian bawah kapal. Para penumpang menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan lantaran khawatir kapal karam. Kebocoran terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasabawan, Tangerang menuju Pulau Tidung. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang menggunakan kapal lain dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa agar kapal tidak tenggelam. Lalu kami beserta Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Satpol PP Kelurahan Pulau Pari meluncur ke TKP menggunakan 1 unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rasaban dan tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini, sementara kapal motor Dwi Putri yang bocor ditarik oleh petugas ke Pulau Tidung. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Viral, sebuah truk menabrak palang pintu perlintasan kereta api hingga palang rusak di Bandung, Jawa Barat. Sopir truk kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, inilah detik-detik truk box menabrak pintu perlintasan kereta api yang hendak menutup jalur rel di perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, palang pintu rusak gara-gara sopir truk tidak sabar ingin melintas. Padahal kereta sebentar lagi akan lewat. Usai kejadian ini, petugas kemudian menangkap sopir truk dan akan dijatuhi sanksi yang berlaku. Sementara itu, pemirsa, menyikapi banyaknya peristiwa serupa, PT Kereta Api Indonesia meminta masyarakat lebih bersabar dan berhati-hati demi keselamatan bersama.
Ya, pemirsa, gunung Lewatobi laki-laki di NTT meletus dan muntahkan abu setinggi 2.500 meter disertai hujan abu vulkanik. Pemirsa, erupsi Gunung Lewatobi laki-laki kembali terjadi pada pagi tadi dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2,5 km di atas puncak. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Kemudian letusan ini pun disertai hujan abu vulkanik. Erupsi ini terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi 3 menit 35 detik. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Lewatobi laki-laki, status aktivitas gunung api tersebut kini berada pada level 3 atau siaga. Petugas pun menghimbau pada masyarakat sekitar Gunung Lewatobi laki-laki agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau untuk menggunakan masker untuk menghindari bahayanya abu vulkanik. Pemirsa, 100 hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung. Ya, serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Seratus hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema Mereka Adalah Malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu.
Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil.